Saya mendapatkan begitu banyak nasihat kebijaksanaan yang bersumber dari Al-Quran dan hadis-hadis. Nasihat tersebut disampaikan oleh sahabat baik saya, Afrian Jafar. Dari Quran, Surah Al-Maidah ayat 8, berikut terjemahannya. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Yang diambil dari Alkitab, dari Markus 13 bab 13 ayat 11. Apabila mereka mengiringi dan menyerahkan kamu, janganlah khawatir akan apa yang kamu harus katakan, tetapi katakanlah apa yang dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga, sebab bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Hasto Kristianto minta dibebaskan, mengutip ayat suci, tegaskan ketidakadilan, dan tuduhan bermotif politis. Ayat kitab suci Al-Quran dan Alkitab juga ikut dilibatkan. Waktu melakukan kesalahan tak ingat kitab sucinya. Ayo rakyat menilailah. Tanda-tanda akhir zaman. Tiba-tiba agamais. Sekretaris Jenderal, Sekjen, PDIP, Hasto Kristianto, mengajukan permintaan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Tipikor, Jakarta untuk mengabulkan nota keberatan atau eksepsi yang ia bacakan sendiri di persidangan pada Jumat 21 Maret. Ia meminta hakim membatalkan dakwaan yang dilayangkan oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, dan memerintahkan pembebasannya dari tahanan dalam waktu 24 jam setelah putusan dibacakan. Selain itu, Hasto juga meminta agar seluruh barang bukti yang telah disita dikembalikan kepada pemiliknya. Dalam upayanya untuk memperkuat argumen pembelaan, Hasto, yang merupakan penganut Katolik, mengutip ayat-ayat suci dari Al-Quran dan Alkitab serta sebuah hadis yang menekankan pentingnya keadilan. Mengutip ayat suci untuk menegaskan ketidakadilan. Dalam eksepsi pribadinya, Hasto mengutip surah Al-Maidah ayat 8 dan surah Ghafir ayat 18 yang ia sebut diperolehnya dari rekan-rekannya di rumah tahanan, rutan, KPK. Ia juga mengutip hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, serta ayat dari Injil Markus pukul 13:11. Hasto menegaskan bahwa kasus yang menjeratnya syarat dengan ketidakadilan dan merupakan bentuk kriminalisasi terhadap dirinya. Ia menilai dakwaan jaksa penuh dengan kelemahan dan tidak berdasarkan fakta yang kuat. Poin-poin pembelaan, dakwaan tidak cermat dan bermuatan politis. Dalam eksepsinya, Hasto mengemukakan 8 poin utama yang menjadi dasar pembelaannya. 1. Dakwaan tidak cermat. Hasto menuding bahwa dakwaan yang disusun JPU KPK penuh dengan ketidaktelitian, bahkan bertentangan dengan kesaksian yang diberikan dalam persidangan. 2. Saksi mayoritas berasal dari internal KPK. Ia memprotes bahwa dari 13 saksi yang dihadirkan, semuanya berasal dari internal KPK. Menurutnya, ini menunjukkan adanya subjektivitas dalam membangun konstruksi hukum yang memberatkannya. 3. Tidak ada keterlibatan dalam dugaan suap. Hasto membantah memiliki andil dalam dugaan suap terhadap Komisioner KPU RI Wahyu Setiawan dalam proses pergantian antar waktu, PAW, Harun Masiku. Ia menegaskan bahwa dalam putusan terdahulu terhadap Wahyu Setiawan, Agustiani Tio Fridelina, dan Saiful Bahri, tidak ada yang menyebut keterlibatan dirinya. 4. Adanya motif pribadi pihak lain. Hasto menyoroti bahwa motif utama kasus ini berasal dari ambisi pribadi Harun Masiku yang ingin menjadi anggota DPR RI, bukan karena adanya perintah atau sokongan darinya. Bahkan, ia menilai ada unsur pemerasan dalam permintaan dana 50 juta rupiah yang disangkakan sebagai bukti suap. 5. Tidak ada kerugian negara. Menurut Hasto, kasus ini tidak termasuk dalam lingkup kewenangan KPK karena tidak ada kerugian negara yang ditimbulkan. Ia mengacu pada Undang-Undang KPK yang menyatakan bahwa KPK hanya berwenang menangani kasus yang melibatkan kerugian negara minimal 1 miliar rupiah. 6. Kriminalisasi bermuatan politis. Hasto menilai bahwa penetapan dirinya sebagai tersangka tidak bisa dilepaskan dari konteks politik. Sebagai Sekjen PDIP,
Ia merasa kasus ini digunakan sebagai alat untuk menjatuhkan kredibilitas dirinya dan partainya. 7. KPK abaikan saksi meringankan. Hasto menuding bahwa KPK mengabaikan permintaan pihaknya untuk menghadirkan saksi-saksi yang bisa meringankan dakwaan terhadapnya. Hal ini menurutnya menunjukkan ketidakadilan dalam proses hukum yang berjalan. 8. Tidak ada motif untuk merintangi penyidikan. Hasto membantah bahwa dirinya telah menghalangi penyidikan kasus Harun Masiku. Ia menyebut bahwa dugaan perintahnya untuk menenggelamkan ponsel stafnya, Kusnadi, terjadi pada Juni 2024, saat kasusnya masih dalam tahap penyelidikan, bukan penyidikan. Oleh karena itu, ia menilai dakwaan perintangan penyidikan tidak dapat diterapkan kepadanya. Dakwaan jaksa dan potensi konsekuensi hukum. Hasto didakwa telah menyuap komisioner KPU RI dalam proses PAW dan merintangi penyidikan kasus Harun Masiku. Ia dijerat dengan pasal 5 ayat 1, huruf A atau pasal 13 UU Tipikor Yungto pasal 55 ayat 1, pertama KUHP Yungto pasal 54 ayat 1, KUHP. Selain itu, ia juga didakwa melanggar pasal 21 UU Tipikor Yungto pasal 65 ayat 1, KUHP. Jika terbukti bersalah, Hasto berpotensi menghadapi hukuman pidana yang berat. Analisis, kasus Hasto dan dinamika politik di baliknya. Kasus yang menjerat Hasto Kristianto tidak bisa dilepaskan dari dinamika politik nasional, terutama menjelang tahun politik. Sebagai Sekjen PDIP, Hasto merupakan figur kunci dalam strategi dan kebijakan partai. Kriminalisasi terhadapnya, jika benar adanya, dapat menjadi pukulan bagi partai yang tengah mempersiapkan langkah politiknya ke depan. Di sisi lain, KPK yang saat ini berada di bawah sorotan publik juga menghadapi tantangan besar dalam menegakkan hukum. Jika dakwaan terhadap Hasto terbukti tidak memiliki dasar kuat, maka kredibilitas lembaga ini kembali akan dipertanyakan. Dengan berbagai faktor yang melingkupi kasus ini, persidangan Hasto Kristianto menjadi panggung ujian bagi independensi peradilan di Indonesia. Apakah hukum benar-benar ditegakkan secara adil, ataukah ada tangan-tangan politik yang bermain di balik layar? Semua mata kini tertuju pada putusan hakim yang akan menjadi penentu masa depan hukum dan politik di tanah air. Hasto bicara minta dibebaskan, katanya tak salah. Bawa eksepsi, kutip ayat suci Al-Quran, Alkitab, semua dikutip yakini. Katanya ini konspirasi, tak ada bukti cuma ilusi. Jaksa menuduh, dia menyangkal, semua salah bukan skandal. Hasto serang agama demi kebebasan, kutip ayat suci biar dapat balas kasihan. Tapi hakim tak mudah lihat bukti nyata, apakah hukum bisa dibeli dengan doa? Sebut keadilan, bicara takwa, tapi kasus suap tetap menggema. Empun 2 juta katanya hilang. Siapa yang percaya, siapa yang malang? Dulu bicara soal reformasi, kini terjebak dalam konspirasi. Siapa salah, siapa benar, hukum bicara bukan dalil yang wajar. Hasto serang agama demi kebebasan, kutip ayat suci biar dapat balas kasihan. Tapi hakim tak mudah lihat bukti nyata, apakah hukum bisa dibeli dengan doa? Sidang berjalan, nasib di tangan, bukan ayat suci yang jadi pegangan. Kalau bersalah, hadapi saja, bukan seret Tuhan untuk alasan semata.
Di ruang sidang Hasto bicara minta dibebaskan, katanya tak salah. Bawa eksepsi, kutip ayat suci Al-Quran, Alkitab, semua dikutipnya kini. Katanya ini konspirasi, tak ada bukti, cuma ilusi. Jaksa menuduh, dia menyangkal, semua salah bukan skandal. Hasto seret agama demi kebebasan, kutip ayat suci berdapat belas kasihan. Tapi hakim tak buta, lihat bukti nyata. Apakah hukum bisa dibeli dengan doa? Coba keadilan, bicara takwa, tapi kasus suap tetap menggema. Bawa eksepsi, kutip ayat suci Al-Quran, Alkitab, semua dikutipnya kini. Bicara soal reformasi, kini terjebak dalam konspirasi. Siapa salah, siapa benar, hukum bicara bukan dalil yang wajar. Hasto seret agama demi kebebasan, kutip ayat suci berdapat belas kasihan. Tapi hakim tak buta, lihat bukti nyata. Apakah hukum bisa dibeli dengan doa? Seret agama demi kebebasan, kutip ayat suci biar dapat belas kasihan. Tapi hakim tak buta, lihat bukti nyata. Apakah hukum bisa dibeli dengan doa? Keadilan, bicara takwa, tak, tapi ayat suci biar dapat belas kasihan. Tak sihat, tapi hakim tak buta, lihat bukti nyata. Apakah hukum bisa dibeli dengan doa? Dengan doa. Keadilan, bicara takwa, tapi kasus suap tetap menggemas kasihan. Tapi hakim tak buta, bukti nyata. Apakah hukum bisa dibeli dengan doa?